Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa syuting kembali tentang ilmu sholat tahajud ini. Diguyur hujan yang sangat lebat, alhamdulillah, sampai juga di lokasi syuting, dan alhamdulillah sampai di sini sudah cukup reda hujannya sehingga tidak terlalu kebasahan. Saudara-saudaraku semuanya, kita mempertajam kembali Bismillahirrahmanirrahim itu yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Yang Maha Pengasih artinya apa? Artinya semua orang yang hidup di dunia ini diberi fasilitas yang sama. Lahir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kemudian diberi umur yang panjang, diberi oksigen untuk bernafas, tanpa Allah membeda-bedakan apakah orang itu orang yang patuh kepada Allah atau orang yang durhaka kepada Allah. Nah, saudaraku, kalau yang Maha Penyayang, nah ini yang disayang oleh Allah itu hanya orang-orang yang sudah patuh kepada Allah, yang sudah mengerjakan perintah-perintah Allah yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran, dan yang sudah meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah, yang larangan-larangan tersebut tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, khusus tentang salat tahajud ini luar biasa. Ada informasi yang menjelaskan bahwa Allah itu sangat membanggakan orang yang sedang sholat tahajud di setiap waktu malam hari itu kepada para malaikat-malaikat Allah tuh. Lihatlah hambaku, dia sedang mengerjakan sholat tahajud, mengerjakan perintah aku, meninggalkan segala kesenangan, tidur di waktu malam hari, mengalahkan ngantuk, mengalahkan segala penghalang untuk bangun malam. Nah, itulah yang disebut yang Maha Penyayang. Jadi, kalau kita cermati Bismillahirrahmanirrahim itu bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, bahwa Allah itu kepada semua makhluk-makhluk ciptaannya itu diberi fasilitas untuk hidup sebaik-baiknya di alam dunia ini. Tetapi tentu saja yang tidak mau mengerjakan perintah Allah, yang tidak mau meninggalkan larangan-larangan Allah, itu tentu tidak akan disayang oleh Allah. Nah, itulah makna Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian tema kita hari ini adalah buktikan sendiri. Ternyata masa depan kita itu masa depan yang penuh dengan kenikmatan hidup, masa depan yang penuh dengan kesenangan hidup,
masa depan yang dipenuhi dengan kebahagiaan itu ditentukan oleh sholat tahajud yang terus-menerus dikerjakan di setiap waktu malam hari. Itu artinya dengan sebab kita mengerjakan sholat tahajud tersebut, maka Allah akan menjadikan kita orang-orang yang hidup di kemudian hari, orang-orang yang hidup dalam keadaan diselimuti kenikmatan hidup, diselimuti kebahagiaan hidup, diselimuti kesenangan hidup. Nah, itulah tema kita pada hari ini. Jadi masa depan kita itu apakah tahun depan, apakah 5 tahun yang akan datang, apakah 10 tahun yang akan datang, itu kita benar-benar tidak tahu, benar-benar menjadi rahasia Allah. Tetapi yang pasti itu masa depan kita, apakah hari esok, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan, itu yang menentukan adalah Allah. Nah, bukan kita yang menentukan. Kita hanya bisa berusaha. Tetapi keputusan akhir atas segala cita-cita kita, segala keinginan kita, itu Allah yang menentukan. Baiklah, itu sebagai suatu pengantar ya, sebagai pengantar kita membahas pelajaran tentang salat tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua saudara-saudaraku di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia ya, yang semakin banyak yang menonton, mengikuti video-video kami ini di channel Motivator Tahajud. Kalau saudara-saudaraku membuka YouTube, ya kan? Kemudian di kolom pencarian itu diketik Motivator Tahajud, maka akan muncul puluhan video kita tentang sholat tahajud. Nah, sebagaimana kita sudah sampaikan ya, bahwa channel Motivator Tahajud itu merupakan channel yang khusus membahas tentang sholat tahajud. Kemarin saya ketemu seorang subscriber baru ya, setelah membaca judul-judul di channel itu dan menonton beberapa videonya, menyampaikan saran kalau bisa Hakatindo itu juga membahas sholat-sholat yang lain gitu. Nah, saya jawab, untuk sementara kita fokus menjadi spesialis tahajud gitu. Jadi kita fokus membahas sholat tahajud. Silakan kalau ada yang mau membahas tentang sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, atau bahkan sholat Jumat ya, itu silakan. Tetapi kami dari Hakatindo ini, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia, fokus menjadi spesialis kajian tentang tahajud. Tapi tidak berarti kami mengaku yang paling benar. Seandainya ada yang memberikan masukan-masukan, memberikan ilmu-ilmu tahajud yang baru yang kami belum tahu, tentu kami terima dengan lapang dada dan dengan senang hati. Bahkan mari kita jadikan channel Motivator Tahajud ini menjadi pusatnya
belajar tentang sholat tahajud. Saya yakin banyak sekali ulama, banyak sekali ustadz, banyak sekali kiai yang ahli tentang sholat tahajud yang ilmunya sudah tinggi-tinggi sekali. Kita menghormati, kita berharap ada yang menyampaikan ilmu tersebut kepada kami. Saya kira itu sebagai pengantar di awal pelajaran kita ini ya. Kemudian yang perlu kita catat juga ya, sekali lagi masih banyak sekali ilmu tentang sholat tahajud ini, sehingga kami mengambil keputusan fokus terus mendalami sholat tahajud ini. Insya Allah kita berhasil, usaha kita itu sampai menjadi pusat kajian atau pusat kajian ilmu tahajud ini. Nah, kemudian selama kita masih hidup di dunia ini, tentu kita harus mewajibkan diri kita untuk menekuni atau mempelajari terus-menerus ilmu tentang sholat tahajud ini. Sebagaimana kita ketahui dari buku-buku yang sudah dicetak aja, ribuan ini buku tentang sholat tahajud itu yang beredar itu, yang kalau kita koleksi ya, mungkin rumah kita penuh buku tahajud nanti semuanya itu, saking banyaknya. Nah, itulah yang menarik dari sholat tahajud itu. Nah, kemudian sumber utama kita belajar ilmu sholat tahajud itu dari mana? Kalau dari yang berbahasa Indonesia itu dari buku-buku yang dijual di online, toko-toko online tuh banyak sekali itu. Dan yang saya tidak menyangka itu buku-buku bekas tentang sholat tahajud juga dijual itu. Jadi yang dijual itu tidak hanya buku-buku tahajud yang baru, tapi yang lama-lama yang mungkin kita belum punya ya, kita beli itu. Nah, kemudian sumber utama kita melakukan kajian tentang sholat tahajud itu ya pastilah dari Al-Quran dan Al-Hadis ya kan. Buku tentang hadis tentang sholat tahajud ini juga banyak sekali nih. Nah, nanti suatu saat akan kita cermati ya. Nah, tentu saja dalam kita belajar sholat tahajud itu antara hadis dengan Al-Quran itu tidak boleh saling bertentangan. Dan selama ini saya cermati ya, alhamdulillah ya, buku-buku tentang hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan sholat tahajud itu tidak ada yang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu artinya apa? Artinya sangat jelas bahwa sholat tahajud itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan ajaran Al-Quran. Karena tidak ada hadis yang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Artinya kita belajar Al-Quran kan juga harus membaca hadisnya ya kan. Dan alhamdulillah itu benar itu. Sebagai contoh ya, di dalam Al-Quran itu disebutkan orang-orang yang sujud dan berdiri di waktu malam hari. Nah, kalau kita hanya membaca Al-Quran, mungkin kita tidak paham itu maksudnya apa. Tapi setelah
hadisnya dibaca sangat jelas itu maksudnya orang yang sedang sholat waktu malam hari. Orang yang sedang sholat di malam hari di situ maksudnya orang yang sedang sholat tahajud itu. Nah itu luar biasa tuh. Kemudian tentang kitab suci Al-Quran nih, kita juga wajib ya sebagai orang Islam termotivasi untuk apa? Untuk membaca dan memahami isinya Al-Quran ya kan. Nah bagi saudara-saudaraku yang juga rajin membaca Al-Quran pasti tahu di surat apa, ayat berapa yang menjelaskan cara kita memahami isinya Al-Quran. Nah ini sebagai tambahan informasi ya, nanti suatu saat kita bahas secara khusus. Jadi Al-Quran itu petunjuk Allah dalam memahami Al-Quran itu ada di surat Ali Imran tuh. Ayatnya di awal-awal antara 1-15 ini. Nah di sana disebutkan bahwa isinya Al-Quran itu ada 2, yaitu ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat itu ayat-ayat yang sangat jelas, sangat gamblang maksudnya. Dan itu merupakan pokok-pokok ajaran dalam agama Islam. Jadi inti-intinya itu. Makanya untuk memahami Al-Quran itu perlu membaca hadis itu di situ. Jadi kalau kita mau memahami isinya Al-Quran, pegang dulu ayat-ayat yang muhkamat. Nah, pasti nanti ayat-ayat yang lain itu akan memperkuat ayat tersebut itu. Nah, yang kedua ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat itu apa toh? Ayat-ayat yang sifatnya itu kiasan. Nah, berbeda dengan yang muhkamat tadi. Kalau muhkamat itu jelas, bukan kiasan, bukan apa-apa. Maknanya terang-terangan itu maksudnya. Nah, kemudian yang paling penting lagi, ya contohnya ayat muhkamat itu, mutasyabihat itu orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah itu disebut sebagai orang yang buta. Itu maksudnya bukan buta matanya, terus kesana kemari tidak bisa melihat, bukan. Kata buta di situ itu mutasyabihat, suatu perumpamaan lah. Jadi orangnya normal seperti kita, punya mata dan matanya bisa melihat, tapi dikatakan oleh Allah orang itu buta terhadap isinya Al-Quran, buta terhadap kebenaran, buta terhadap makna Al-Quran. Nah itu maksudnya mutasyabihat itu. Nah kemudian yang paling penting lagi apa? Ayat-ayat mutasyabihat itu merujuk kepada ayat muhkamat. Artinya apa? Artinya tidak boleh ayat mutasyabihat itu bertentangan dengan ayat muhkamat. Nah itu maksudnya itu. Jadi yang kita pegang itu apa? Ayat muhkamat. Nah baru kita membaca penjelasannya atau contoh-contohnya ya. Ada orang yang tidak beriman disebut orang yang tuli, orang yang bisu, bukan berarti telinganya tidak mendengar, tapi tidak mau mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah itu. Nah kemudian ada yang bertanya kepada saya, seorang bapak-bapak yang sudah sangat senior ya. Coba tolong dikasih contoh orang yang berhasil tahajudnya. Saya jawab kan, orang yang terbaik dalam mengerjakan sholat tahajud itu Nabi Muhammad SAW sendiri. Itu beliau tuh manusia yang terbaik yang mengamalkan sholat tahajud setiap malam itu. Bahkan disebut
Nabi Muhammad tuh kalau sholat tahajud tuh lama sholat tahajudnya itu. Nah itu. Kalau Nabi Muhammad tuh orang yang terbaik. Nah, kita ini pengikutnya itu orang yang baik. Nah, itu maksud. Tidak mungkin kita mengalahkan Nabi Muhammad karena beliau adalah utusan Allah ya. Nah, kemudian ini 3 ya. Nah, dan seperti biasa sebelum kita mendalami ilmu tahajud ini, kita sangat dianjurkan membaca surat Al-Fatihah. Baiklah, kita bacakan surat Al-Fatihah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, saudara-saudaraku semuanya, surat Al-Fatihah ini sangat penting sekali. Artinya apa? Kita sebagai orang Islam wajib mengetahui artinya ayat-ayat tadi. Makanya kita sebagai orang Islam, apalagi yang sudah dewasa ya, harus berjuang memahami isinya ayat-ayat Al-Fatihah tadi. Surat Al-Fatihah disebut sebagai 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Nah, kita kan kalau sholat pasti harus membaca surat Al-Fatihah. Karena tanpa membaca surat Al-Fatihah, maka sholat kita itu tidak sah. Sholat apapun. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan juga Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, Maliki Yaumiddin itu masih banyak orang yang saya tanya itu belum memahami maksudnya. Apa maksudnya? Yang berkuasa di hari pembalasan. Nah, maksudnya ternyata bagi Allah itu ada ketentuan. Setiap amal perbuatan manusia itu, siapapun orangnya ya, sekecil apapun amal perbuatannya itu pasti dicatat dan diberi pembalasan oleh Allah. Nah, pada saat nanti amal perbuatan seseorang itu diberi balasan oleh Allah, maka hanya Allah yang berkuasa di situ. Tidak ada selain Allah yang ikut campur urusan memberi pembalasan. Nah, itu maksudnya. Allah itu Maliki Yaumiddin, yang berwenang menentukan balasan atas amal perbuatan seorang manusia. Nah, itu yang mungkin perlu terus kita dalami ya, Maliki Yaumiddin itu. Karena ternyata Maliki Yaumiddin itu orang yang mengerjakan perintah Allah mendapat hadiah dari Allah. Sedangkan orang yang tidak mau mengerjakan perintah Allah itu tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah, tapi diberi hukuman oleh Allah, diberi balasan berupa hukuman. Ya, kita tidak tahu hukumannya apa nanti. Yang jelas sebagian besar orang-orang yang tidak beriman itu tidak percaya dengan ketentuan pembalasan ini. Artinya apa? Bagian besar manusia itu mempunyai anggapan
Wah, kita tuh bebas melakukan apa saja ya kan. Kita bebas berbuat apa saja. Nggak ada pembalasannya. Tidak ada yang mencatat amal perbuatan kita. Nah, itulah kelirunya sebagian besar orang-orang yang tidak mau percaya kepada Allah. Kemudian ini hampir kelewatan nih. Bahwa Allah itu membanggakan orang-orang yang sedang sholat tahajud kepada para malaikatnya. Ya, singkat cerita itu, lihatlah hamba-hambaku yang mau mengerjakan sholat tahajud di saat sebagian besar manusia itu memilih tidur saja di waktu malam hari. Wah, ini luar biasa ini informasi ini kan. Berarti kita itu sedang dibanggakan oleh Allah. Nah, kalau sudah dibanggakan oleh Allah itu makna lebih lanjutnya apa? Makna lebih lanjutnya kita tidak akan disiksa oleh Allah. Itu. Kita tidak akan dihukum oleh Allah. Ya, enggak dibanggakan oleh Allah. Itu hamba-hambaku yang patuh kepada saya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah ini channel Motivator Tahajud semakin banyak yang subscribe dan semakin banyak yang menonton. Ada video yang ditonton sampai 6.800 orang itu. Menurut saya luar biasa. Dan semua video-video itu terus naik jumlah penontonnya. Yaitu menunjukkan semakin banyak saudara-saudara kita yang mau mengikuti, mau belajar itu. Wah, tahu gitu saya tahu dulu katanya. Daripada nonton yang lain katanya. Ya, itu pendapat beberapa orang. Baiklah saudara-saudaraku semuanya. Tidak ketinggalan kita menyampaikan salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi contoh bagi kita semua, bahwa beliau itu sebagai contoh yang terbaik juga dalam hal sholat tahajud ini ya. Baiklah kita bacakan sholawat wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Saudara-saudaraku dimanapun berada, terutama di seluruh Indonesia ini, banyak yang bertanya, apakah motivator tahajud siap hadir untuk diundang dimanapun? Ya benar, kita siap hadir seandainya ada yang mengundang untuk mengadakan pengajian khusus tentang tahajud. Dan insya Allah segalanya dimudahkan oleh Allah. Salam tahajud. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita pada hari ini. Pernah nggak kita terpikirkan waktu malam hari itu selain waktu yang sangat istimewa untuk mengerjakan sholat tahajud itu ya, banyak dari kita yang ternyata melupakan atau kurang memperhatikannya. Ada ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa waktu di malam hari itu waktu sedang diturunkannya musibah, kecelakaan, terus
penyakit-penyakit itu, malapetaka itu sedang diturunkan oleh Allah. Nah, siapa yang selamat di malam hari itu? Orang yang malam-malam sholat tahajud. Nah, itu Allah kemudian bertanya di dalam Al-Quran tuh. Cari ayatnya ya nanti deh. Itu Allah bertanya begini. Apakah kamu semua ini merasa aman di waktu malam hari? Ya kan tadi disebutkan kan, sedang diturunkannya malapetaka, sedang diturunkannya musibah, sedang diturunkannya kecelakaan. Nah, itu siapa yang selamat? Siapa yang akan selamat? Ternyata jawabannya sangat jelas, yaitu orang yang malam-malam bangun dan mengerjakan sholat tahajud. Nah, kemudian Allah juga bertanya, apakah kamu merasa aman di waktu malam hari? Wahai orang-orang yang sedang tidur itu. Kamu kok tidurnya nyenyak sekali terus tidak bangun-bangun tuh? Apakah kamu merasa aman di malam hari itu? Nah, itu luar biasa itu. Saya ketika menemukan ayat ini itu, kemudian baru sadar itu, oh ternyata waktu malam hari itu adalah waktu yang sangat berbahaya bagi manusia. Nah, bagaimana kita menyelamatkan diri di waktu malam hari itu? Ya, kita harus tahu siapa yang bisa menyelamatkan kita pada waktu itu, di malam hari itu. Nah, ternyata yang bisa menyelamatkan kita di waktu malam hari itu hanya Allah. Selain Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Nah, ini yang harus kita paham betul ya. Jangan sampai kita itu minta tolong kepada selain Allah gitu. Ya kan? Ya, di surat Al-Fatihah tadi sudah kita bacakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ini berbakti. Maksudnya berbakti itu mau mengerjakan semua perintahnya dan mau meninggalkan semua larangannya. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami ini memohon pertolongan. Nah, itu maksudnya di situ. Tidak mungkin kita tidak minta tolong kepada Allah. Tidak mungkin lah kita mau hidup dengan kekuatan kita sendiri ya kan. Nah, ternyata bagi orang-orang yang sudah sadar ya, wah betul ternyata tiap kita sholat tuh minta tolong sama Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami minta tolong ya Allah. Nah, itu. Nah, kemudian jadi kalau ada orang-orang yang semalam itu tidur saja, itulah orang-orang yang akan terkena musibah itu nanti. Akan terkena kecelakaan, akan terkena malapetaka dan sebagainya. Nah, itu karena menganggap waktu di malam hari itu waktu yang biasa. Nah, ternyata di satu sisi waktu di malam hari itu merupakan waktu yang sangat istimewa ya. Waktu yang sangat istimewa untuk khusus mengerjakan salat tahajud, untuk memohon semua keinginan kita kepada Allah ya. Nah, ternyata di sisi yang lain waktu di malam hari itu sangat berbahaya. Kemudian
itu tadi yang waktu malam hari ya, waktu malam hari itu ternyata bukan waktu yang lewat begitu saja itu ya. Nah kemudian ini kemudian ada nasihat yang sangat baik sekali dari seorang ustadz yang sangat terkenal ya di YouTube itu. Nah beliau itu berpesan, kejarlah, capailah, raihlah semua yang sudah dijanjikan Allah di dalam sholat tahajud ini. Capailah atau kejarlah apa saja yang sudah dijanjikan Allah di dalam sholat tahajud itu. Wah ini saya salut ini sama beliau ini. Jadi orang beribadah itu tidak sekedar beribadah terus tidak mengharapkan apa-apa ya. Ternyata itu tadi ada sesuatu yang dikejar. Jadi kalau ada orang, ayo kita sholat tahajud tanpa mengharapkan apa-apa gitu ya, tanpa berharap apa-apa. Wah ternyata keliru kalau begitu pendapat orang ini ya kan. Nah justru kita berusaha keras mengerjakan sholat tahajud itu, ada banyak janji-janji Allah yang mau kita raih gitu. Itu saya setuju sekali itu. Jadi gimana ya? Jadi kita mengerjakan sholat tahajud itu ada sesuatu, kok sesuatu banyak hadiah dari Allah yang mau kita raih gitu loh. Bukan sekedar kita sholat tahajud nggak usah mengharapkan apa-apa. Wah mohon maaf ya, ternyata kita berjuang malam-malam itu banyak sekali hadiah dari Allah yang akan diberikan atau dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang sudah tahajud itu. Nah kemudian janji Allah itu pasti ditepati. Nah ini yang perlu kita catat ya. Apa saja janji Allah di dalam amalan sholat tahajud ini pasti diberikan oleh Allah. Bahkan di dunia ini juga. Jadi kalau uang ibadah itu hasilnya nanti di akhirat. Ya di akhirat dapat, di dunia juga dapat itu. Itu yang menarik bahwa apa yang ditulis di dalam Al-Quran itu semuanya nyata dan semuanya benar. Nah, kemudian jangan lupa bahwa lawan kata dari janji-janji Allah itu harus kita cermati juga. Jadi di dalam Al-Quran kan disebutkan, dan di sebagian waktu malam hari tahajudlah kamu, gitu. Karena sholat tahajud itu merupakan sholat kemuliaan yang akan mengantarkan kamu kepada makom mahmudah atau kehidupan yang mulia, kehidupan yang terhormat. Nah, itu artinya apa? Lawan katanya itu. Saya pernah ketemu seorang ustadz yang juga sudah senior ya. Ketika saya menyampaikan kepada beliau, Pak Haji,
sepengetahuan saya itu orang yang nggak tahajud itu nanti menjadi orang yang tidak mulia, menjadi orang yang tidak terpuji itu. Loh, mana dia tanya, loh, kamu dasarnya apa kok mengatakan seperti itu? Beliau menyampaikan ya, sudah puluhan tahun saya membaca Al-Quran, tidak ada kata-kata seperti itu, kata beliau Pak Andi. Jadi kemudian saya jelaskan, itu Pak Haji di surat Al-Isra gitu ya, ayat ke-79 loh, bahwa orang-orang yang sudah rajin tahajud, sudah mengerjakan tahajud itu pasti akan diberi kehidupan yang mulia, diberi kehidupan yang terpuji. Nah, itu artinya lawan katanya Pak Haji, saya bilang, lawan katanya orang yang tidak tahajud berarti tidak akan mendapatkan kehidupan yang mulia. Seperti, contohnya gimana? Contohnya koruptor Pak Haji, saya bilang gitu. Koruptor itu yang korupsi sampai, ya nggak usah disebut namanya ya, sampai ratusan miliar triliun itu, yang ketangkap itu kan dihukum penjara misalnya 20 tahun gitu. Nah, orang yang hidupnya di penjara itu, apakah itu orang yang mulia Pak Haji? Saya balik bertanya kan, ya enggak, dia berarti dihinakan oleh Allah itu, hidupnya di penjara itu kan. Nah, kemudian saya menjelaskan, tahu nggak Pak Haji penyebabnya si fulan itu dihukum oleh KPK hukuman penjara 20 tahun loh? Ya karena korupsi itu tadi. Bukan penyebab utamanya. Korupsi itu kan tindakannya dia di dalam menjalankan fungsinya sebagai pejabat negara. Nah, terus karena apa? Ketahuilah Pak Haji, itu orang itu tidak pernah tahajud di waktu malam hari. Oh, baru sadar ya Pak Andi. Wah, benar juga kamu cara berpikirnya gitu. Jadi kalau orang sudah tahajud malam-malam itu, kan janjinya Allah, orang itu akan dibimbing oleh Allah kan? Akan dibimbing oleh Allah, akan dipimpin oleh Allah, kan? Tidak mungkin oleh Allah akan dijerumuskan orang itu. Orang itu pasti diselamatkan dari perbuatan keji dan kejam itu dan mungkar itu. Contohnya siapa? Contohnya siapa lagi yang diselamatkan oleh Allah sudah tahajud? Itu Nabi Yusuf, itu. Pak Yusuf itu kan hampir saja digoda oleh istri majikannya itu, tapi oleh Allah kan disuruh melarikan diri. Nah, disuruh melarikan diri kan selamat itu. Nah, itu bukti bahwa dia itu diselamatkan oleh Allah. Nah, itu jadi kalau orang tidak mau tahajud itu, apalagi hidupnya bermewah-mewah gitu ya kan, dia merasa sudah cukup. Untuk apa saya mendekat kepada Allah kan? Punya uang ratusan miliar ya Pak Andi. Ya kan? Kebayangkan bagaimana orang yang punya uang ratusan miliar tuh, nah pasti sudah merasa nggak butuh Tuhan ya kan? Duitnya udah triliun kan? Nah itu. Jadi orang itu kemudian dibimbing atau dipimpin oleh selain Allah, atau bahasa agamanya itu dibimbing atau dipimpin oleh setan. Nah itulah. Nah baik, kemudian kita lanjutkan nih, ada pertanyaan juga dari netizen yang menelpon. Pak Haji, sebelumnya perlu kita sampaikan ya Pak Andi ya, kita siaran ini dari mana gitu ya?
Jadi rekan-rekan semua, saudara-saudara semua, Hakatindo itu siaran dari kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, jadi supaya jelas lah ini kita sampaikan. Jangan sampai dikira kita siaran dari luar negeri. Nah, itu. Jadi kita dari kota santri, kota Tasikmalaya ya. Jawa Barat ya, itu provinsinya masih Jawa Barat ya. Kemudian ini pertanyaan dari netizen yang nelpon nih. Bagaimana tips membangunkan istri supaya mau sholat tahajud, kata Pak Adi. Waduh, ini pertanyaannya bagus juga ini kan. Bagaimana tips membangunkan? Nah, memang Nabi Muhammad itu menjadi contoh suami yang selalu membangunkan istrinya untuk sholat tahajud. Itu dalam hadis disebutkan tuh. Nabi Muhammad itu membangunkan istrinya, membangunkan anaknya gitu, untuk sholat tahajud. Yang pertama tentu kita jelaskan ya manfaat sholat tahajud itu. Jadi kita jelaskan kepada istri kita pentingnya sholat tahajud itu. Terutama yang itu Pak Andi, yang sholat tahajud itu mengusir semua penyakit dari dalam tubuh itu. Nah, kita jelaskan kepada istri kita, Bunda kalau mau tetap sehat selama hidup di dunia ini, resepnya cuma satu. Malam-malam bangun dan mengerjakan sholat tahajud. Nah, kemudian kita kasih contoh. Ada kenalan saya Pak Andi. Istrinya tuh sakit lumpuh sampai 15 tahun Pak Andi. Waktu itu suaminya setia banget tuh nungguin istrinya itu. Waktu kita menengok itu nggak tega saya melihatnya. Jadi istrinya itu lumpuh lagi. Suaminya kurang mengingatkan ya. Kurang mengajak sholat tahajud. Jadi kalau kita sebagai suami ya, membangunkan istri kita itu karena kita takut kalau istri kita sakit nanti gitu kan. Ya kan. Ya sakit itu kan urusannya banyak ya Pak Andi ya kan. Tidak hanya masalah uang aja kan. Masalah ya kalau cepat sembuh gitu Pak Andi. Ya itu sampai lama sekali tuh Pak Andi. Sampai orang-orang tua yang sabar ya Bapak gitu kan. Nah itu, itu jadi resikonya orang tidak tahajud itu pasti sakit itu. Nah itu, jangan sampai anggota keluarga kita itu sakit itu. Kemudian akhirnya meninggal dunia istrinya. Hari meninggal dunianya itu sudah ditunggu-tunggu Pak Andi. Meninggalnya itu karena 18 tahun lebih itu kena stroke itu. Itu. Nah, jadi kita kalau kita menjelaskan, yang saya perhatikan ya Pak Andi ya, kita udah menjelaskan keistimewaan sholat tahajud itu 1 ini, 2 ini, 3 ini ya, itu kadang-kadang para istri itu belum termotivasi gitu. Itu kata temen aku juga gitu. Wah, istriku udah saya jelaskan keistimewaan sholat tahajud, apa manfaatnya itu, masih belum mau, kalau dibangunin malah marah katanya. Ya. Jadi kemudian saya berpikir, oh kalau begitu
kita jelaskan risikonya ya kan. Risikonya kalau nggak tahajud itu nanti gimana. Terus contoh-contohnya gimana. Ini baru kejadian lagi temennya aku itu Pak Andi. Istrinya tiba-tiba stroke Pak Andi. Sekarang udah nggak bisa bangun-bangun lagi. Tapi masih hidup. Hidupnya sih masih hidup. Nah itu jadi. Nah. Maksudnya gini loh. Akhirnya itu ketahuan orang yang nggak tahajud malam-malam. Akhirnya itu yang banyak orang menganggap. Sholat tahajud itu apa gitu kan ya. Yang penting sholat 5 waktu gitu. Nah. Pada akhirnya saya ketemu seorang ustadz terkenal dari Bandung itu. Ini tambahan ya. Menjelaskan bahwa kita tuh tidak cukup. Sholatnya hanya 5 waktu gitu. Nah. Wah Pak Ustadz ini sangat bagus ini menasihati orang-orang ya. Jadi kalau sudah bisa sholat 5 waktu secara teratur, secara tertib itu ya meningkatlah levelnya. Levelnya itu harus menjadi ahli tahajud lah. Ya paling enggak menjadi tukang tahajud ya Pak Andi ya. Itu. Jadi tukang tahajud. Nah kemudian apalagi ya tipsnya yang untuk supaya istri kita itu mau tahajud malam-malam itu. Ya kalau dia nggak bisa bangun sendiri ya terpaksa kita bangunkan Pak Andi. Ya bunda, bu, udah 3:30 nih, tinggal setengah jam lagi. Misalnya gitu Pak Andi ya. Kan sekarang subuh jam berapa Pak Andi? Jam 4 ya Pak Andi ya. Itu udah mepet itu setengah jam loh. Nah akhirnya ya kita ingatkan, ayo menyelamatkan diri. Itu caranya tipsnya itu. Terus terakhir dibelikan buku Pak Andi. Belikan buku tentang tahajud wanita itu. Nah, saya kaget itu waktu menemukan buku itu. Jadi buku itu judulnya itu Tahajud untuk Wanita. Wah itu luar biasa itu bukunya. Terus ada lagi orang yang menulis buku tentang itu perempuan ya. Dasarnya sholat tahajud seorang perempuan. Wah itu kita terangkan itu dahsyatnya itu karena apa? Nanti seorang ibu itu bisa mendoakan anak-anaknya itu Pak Andi. Ya masih banyak lah yang ya kita ngobrol-ngobrol lah sama istri kita ya bahwa saya sedikit-sedikit menceramahinya ya Pak Andi ya. Sedikit-sedikit kita jelaskan. Nah kemudian ada pertanyaan lagi. Apa perbuatan nomor 1 yang harus kita kerjakan sebagai orang Islam? Itu seorang ustadz yang bertanya Pak Andi. Saya kaget juga dikasih pertanyaan itu. Nah kemudian saya menjawab, Pak Haji, pekerjaan yang nomor 1 harus kita perjuangkan itu pekerjaan mendirikan sholat tahajud. Itu saya jawab gitu Pak Andi. Karena Nabi Muhammad yang sudah jadi nabi saja ya disuruh sholat tahajud sama Allah itu. Apalagi kita yang orang biasa ya Pak Andi ya. Itu. Nah. Jadi kalau kita sebagai orang Islam ya, kemudian tidak mempunyai visi ya untuk nomor 1 itu memperjuangkan sholat tahajud. Nah tentu nanti kita akan menemui banyak kesulitan dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Ya mengapa? Karena sebagaimana sudah pernah kita sampaikan ya bahwa sholat tahajud itu merupakan amalan utama dalam agama Islam, atau sholat tahajud itu
merupakan ajaran utama dalam agama Islam. Nah, silakan para netizen untuk membaca buku tentang sejarah sholat. Bagaimana Nabi Muhammad di awal-awal kenabiannya itu tiap malam disuruh tahajud oleh Allah. Dan setelah mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi Muhammad itu tidak pernah lagi bertapa di gua. Nah itu. Malah ada di YouTube itu budayawan yang sangat terkenal itu. Loh, Nabi Muhammad itu kok beda dengan orang-orang Arab pada umumnya katanya. Kok Nabi Muhammad punya tradisi bertapa di gua gitu. Nah, terus dia tanya sama orang-orang, "Wah, kayaknya itu tadi. Kamu semua tahu nggak itu tradisinya siapa? Yang bertapa di gua, yang menyendiri di gua itu tradisinya orang mana itu?" Nah, kata Pak Yainya itu apa? Itu tradisinya orang Jawa katanya. Wah, itu saya kaget nih baru mendengar itu. Jadi Nabi Muhammad itu menurut versinya beliau ya, itu bukan orang asli Arab. Bukan orang asli Arab, kelakuannya nggak seperti itu katanya. Ya itu menimbulkan kontroversi ya. Ya silakan lah. Tapi yang jelas ajarannya Nabi Muhammad itu yang harus kita tiru itu. Jadi setelah menjadi Rasul, Nabi Muhammad tidak pernah lagi bertapa di gua atau menyepi di gua. Kenapa? Karena punya tugas utama malam-malam sholat tahajud Pak Andi. Itu kalau kita cermati, oh pantesan Nabi Muhammad tuh udah tidak seperti dulu lagi. Tapi kemudian menomorsatukan ibadah sholat tahajud itu. Nah itu. Nah kemudian ini lanjutannya tadi intermezzo ya. Terus nah orang-orang zaman dulu itu, orang-orang sebelum kita itu Pak Andi ternyata punya amalan sholat tahajud juga Pak Andi. Dimana kalau waktu malam itu dimanfaatkan betul untuk mengerjakan sholat tahajud. Dan ada hadisnya itu Pak Andi, sholat tahajud yang terbaik itu, yang terbaik loh ya maksudnya, itu dikerjakan di rumah Pak Andi. Ada tetangga saya tahajudnya di masjid Pak Andi. Ya saya nggak marang karena boleh, karena yang terbaik itu dikerjakan di rumah. Tapi kalau mau di masjid ya silakan lah. Masa orang mau sholat dilarang ya Pak Andi ya. Nah itu. Nah kemudian teruslah belajar ilmu tentang sholat tahajud ini. Karena itu tadi, kalau ilmu tahajud kita masih sedikit, tentu kita belum termotivasi kuat untuk bangun malam untuk mengerjakan tahajud itu. Nah dari mana kita belajar ilmu tahajud itu? Ya kalau ada uang beli bukunya ya Pak Andi ya. Beli bukunya lewat online. Di toko buku-buku juga ada. Ya yang paling mudah sekarang ini ya nonton YouTube ya. Nonton YouTube. Channelnya sudah kita sampaikan. Khusus tahajud itu channelnya motivator tahajud ya. Udah cari-cari yang lain belum ketemu saya itu. Nah kemudian sholat tahajud itu merupakan salah satu sholat yang diperintahkan oleh Allah dan jelas-jelas tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Nah ini, jadi kalau ada orang ya membaca ayat di Al-Quran, kerjakanlah sholat,
Terus dia bilang, itu maksudnya sholat 5 waktu. Waduh, ini berarti belajar Al-Qur'annya belum utuh ini ya kan. Kan itu pokok-pokok ajaran Islam ya kan. Maksudnya kerjakan sholat itu semua sholat yang disebut di dalam Al-Qur'an, Pak Andi. Ya kan? Kan misalnya sholat apa lagi yang disebut di dalam Al-Qur'an? Selain sholat 5 waktu ya. Itu sholat Jumat. Bahkan ada suratnya, surat Jum'ah gitu kan. Nah, itu wajib dikerjakan. Meskipun tidak disebut berkali-kali kerjakanlah sholat Jumat. Cukup disebut sekali kerjakanlah sholat gitu kan. Nah, selain sholat Jumat tadi, sholat tahajud itu. Itu ayatnya sangat-sangat muhkamat itu. Tidak bisa disalahpahami lagi. Nah, jadi sholat tahajud itu merupakan salah satu sholat yang diperintahkan oleh Allah. Ya namanya perintah Allah kan, masa kita berani meninggalkan itu, logikanya ya kan. Nah, kemudian ada di YouTube ada profesor menantang Al-Qur'an loh. Katanya Al-Qur'an itu ngurus sholatnya cuma 3 kali. Tidak 5 kali katanya. Waduh, ini profesor tapi belajarnya kok belum bertanya kepada yang lain ya kan. Itu profesor padahal Pak Andi. Ya saya bukan menganggap remeh dia. Kemudian ada seorang ustadz yang luar biasa itu. Bisa menjelaskan bahwa sholat 5 waktu itu penjelasannya ada di hadis katanya. Nah, kalau baca hadisnya ini benar itu 5 kali. Disebut subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jadi kalau kita belajar Al-Qur'an itu jangan meninggalkan hadis. Nah, itu baru baca Al-Qur'an sudah berani mengambil kesimpulan. Nah, itu ya mohon maaf ya, itu berarti belum paham lah ya kan. Gitu loh. Jadi dapat dipastikan Pak Andi kalau orangnya itu sudah malam-malam tahajud itu akan dibimbing Allah memahami isinya Al-Qur'an. Ada ayatnya Pak Andi. Ayatnya cari nanti di Al-Qur'an. Allah berfirman, aku akan menurunkan kata-kata yang berbobot kepada kamu. Ya kalau kita hanya baca letterlek itu kan kita nggak paham ya Pak Andi. Nah, kalau dibaca di hadisnya ternyata maksudnya kata-kata yang berbobot itu ayat-ayat Al-Qur'an Pak Andi. Nah, Pak Yosef. Jadi arti lebih luasnya lagi apa artinya? Hanya orang-orang yang tahajud malam-malam yang bisa memahami isinya Al-Qur'an dengan benar. Itu. Jadi kalau malam-malam nggak tahajud berusaha menerjemahkan Al-Qur'an ya kan, memahami Al-Qur'an, wah pasti salah Pak Andi. Karena dia memahami sendiri. Memahami menurut keinginannya dia sendiri. Nah, tapi kalau orang-orang sudah malam-malam tahajud itu akan dibimbing oleh Allah. Kemana arahnya kalau kamu ingin mengetahui itu? Bahkan Allah akan memberitahu. Kan kata Allah, aku akan menurunkan kata-kata yang berbobot itu kepada kamu. Nah, itu. Nah, baiklah. Nah, kemudian jelas ya bahwa sholat tahajud itu merupakan salah satu sholat yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an. Sekarang sholat Jumat itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Apakah itu sholat sunat? Nah, di masjid dekat rumah saya itu jelas sekali itu Pak imamnya menjelaskan, mari kita mengerjakan sholat wajib, sholat Jumat. Gitu Pak Andi.
Nah, kan udah nggak mungkin salah lagi kan. Beliau itu kiai udah puluhan tahun nih Pak Andi. Iya. Udah mondok di pesantren mana saja ya. Nah itu saya kenal beliau itu. Wah, bagus juga beliau itu. Nah itu. Nah kemudian kita membaca surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat ke-48. Sampaikanlah isi kitab suci Al-Quran itu yang telah diwahyukan kepada kamu, maksudnya Nabi Muhammad ya, kamu kok ya kalau ada yang memahami lebih luas lagi kepada kamu dan umat kamu ya, pada kamu dan para pengikut kamu. Itu Al-Quran itu diturunkan kepada kita juga itu, tapi melalui Nabi Muhammad ya. Jadi isinya Al-Quran itu harus disampaikan kepada seluruh umat manusia gitu. Nah, kita membuat video tahajud ini juga dalam rangka menyampaikan isinya Al-Quran ya kan. Karena kan nanti orang sampaikanlah isinya Al-Quran ya kan. Itu. Nah, kemudian ayat berikutnya itu laksanakanlah sholat. Nah, laksanakan sholat itu sholat yang mana kan? Kalau orang belum membaca Al-Quran secara utuh, sholat yang mana ini? Ya kan Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berilmu. Itu di surat Ali Imran, Pak Andi. Bahwa yang bisa memahami isinya Al-Quran itu Allah dan orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu tinggi lah. Ya maksudnya orang yang sudah belajar lah. Gitu. Nah, laksanakanlah sholat. Ya kalau orangnya sudah paham, berarti semua sholat yang disebut di dalam Al-Quran itulah yang harus dikerjakan. Ya kan? Nah, jadi sholat tahajud itu tidak hanya ayatnya di surat Al-Isra, surat Al-Muzammil, tapi di banyak ayat-ayat Al-Quran yang lain. Itu. Nah, kemudian dijelaskan juga sesungguhnya sholat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan merusak moral. Ya jelas itu. Kalau orang sudah sholat, pasti akan dilindungi oleh Allah, kan? Misalnya orang sudah sholat tahajud kok tiba-tiba menjadi pencuri, itu sudah nggak mungkin Pak Adi, karena Allah udah ngajarin kamu itu udah sholat tahajud ikut saya gitu bareng. Terus melakukan perbuatan yang dilarang agama, misalnya berjudi itu ya kan, ya nggak mungkin orang tahajud malam-malam mau ikut judi online gitu Pak Adi. Itu hukumnya hidup di dunia itu begitu. Terus apalagi yang misalnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, itu pasti nggak mau tuh orang-orang yang tahajud tuh. Nah, kenapa tidak mau? Karena dicegah sama Allah, kamu jangan melakukan itu. Nah itu. Kenapa? Selain itu, setan udah menjauh semua Pak Andi. Setan tuh sudah menjauh dari orang-orang yang malam-malam sudah tahajud itu. Jadi kalau ada berita Pak Andi, Pak Yusef, ada tokoh agama kok tiba-tiba melakukan perbuatan asusila gitu, wah pasti malamnya nggak tahajud itu. Udah bisa dipastikan. Karena kalau orang yang malam-malam udah tahajud itu pasti akan dibimbing oleh Allah.
Itu pasti akan dicegah oleh Allah. Nah, maksudnya sholat itu mencegah manusia dari perbuatan yang keji dan kejam itu di situ Pak Andi. Jadi itu bukti adanya Allah Pak Andi, bahwa Allah itu tidak membiarkan orang yang sudah malam-malam tahajud itu pasti tidak akan dibiarkan, pasti akan diurus. Kemudian sesungguhnya sholat itu sangat besar sekali hadiahnya dari Allah. Nah, ini yang banyak orang kurang memperhatikan atau kurang cermat ya, kurang, bahasa Inggrisnya itu kurang care ya, kurang peduli bahwa sholat itu segala-galanya Pak Andi. Sholat itu Pak Isep, sholat itu segala-galanya. Bahkan Nabi Muhammad itu saya catat betul Pak, beliau itu kalau menghadapi masalah atau mau memohon kepada Allah itu memperbanyak sholatnya Pak Andi. Yang kalau sholat tahajud biasanya setengah jam berarti 1 jam gitu kan nih. Nah, makanya kalau sudah mengerjakan tahajud lama, ya kan tinggal bilang sama Allah, ya Allah tolong saya ini gitu ya Pak Andi ya kan. Kalau ada yang ngajarin gini misalnya, nah untuk doa kamu terkabul itu kamu harus membaca ayat ini 1000 kali ya kan, membaca surat Al-Waqiah 100 kali ya. Duh, kalau menurut saya tidak tepat itu sarannya itu. Karena Nabi Muhammad memberi contoh doa yang terbaik itu sholat Pak Isep. Itu. Kalau malah ada Pak Ustadz yang luar biasa saya ikutin tuh. Dia mengatakan semakin hebat sholat tahajud kamu akan semakin hebat katanya. Wah, itu luar biasa. Jadi maksudnya gini loh Pak Yosef, Pak Andi. Kalau kita sudah sholat tahajud terus menerus, apa toh keinginan kita itu? Tinggal disampaikan. Ya kan? Kalau terus harus wirid apa, ya silakan saja ya, saya tidak menghalang-halangi orang mau membaca wirid 11.000 kali atau apa itu, ya saya tidak menghalang-halangi lah, silakan lah ya itu yang dipilih itu. Tapi kalau saya mencermati itu justru memperbanyak sholat tahajud tuh. Masa ada yang menyarankan gini Pak Andi, malam-malam kamu baca Al-Quran 15 juz itu. 15 juz itu kan berapa ratus halaman itu ya Pak Andi kan. Nah, terus ada juga ustadz yang bagus tuh. Jadi Al-Quran itu jangan dibaca-baca Arabnya, dipahami terus dilaksanakan. Misalnya ayat tentang sholat tahajud itu ya, wa minal laili fatahajat bihi nafilak. Di sebagian besar malam hari bangunlah kamu, kerjakanlah sholat tahajud. Nah, tapi kalau itu hanya kita baca-baca terus kita tidak tahajud gimana Pak Andi? Ya kan? Apa keistimewaannya tahajud itu enggak muncul. Ya memang bebas ya orang berpendapat ya. Nah, silakan. Nah, kemudian hadiah atau bahasa mudahnya itu pahala Pak Isep. Kalau disebut bahwa wah pahalanya besar sekali itu, maksudnya tuh hadiah dari Allah gitu. Nah, ini sedikit lagi tuh. Allah itu pasti mengetahui apa saja yang sudah kamu kerjakan. Nah, jadi kalau kita malam-malam sudah sholat tahajud itu, kalau kita malam-malam sudah tahajud itu,
kita jangan ragu lagi, Allah pasti tahu. Oh, kita sudah mengerjakan. Terus apa? Kita menunggu hasilnya, Pak Yosep. Gitu. Akhirnya udah tahajud. Tinggal menunggu hasilnya. Nah, menunggu hasilnya itu memang ya perlu waktu lah. Nggak mungkin seketika ya, kecuali Nabi yang berdoa ya. Karena udah seketika. Kemudian nih, apa saja yang sudah menjadi perintah Allah, itu ya wajib kita kerjakan. Nah ini perlu kita tekankan betul ya, perlu kita tekankan bahwa kita hidup di dunia itu harus mengetahui apa saja perintah Allah kepada manusia, apa saja perintah Allah yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Ya. Kemudian, wah ini ada pertanyaan gini, itu ada orang sudah sholat kok masih maksiat. Wah saya berani memastikan itu, dia belum sholat tahajud, mungkin sholat 5 waktu sudah ya kan. Nah, itu saya sampai bilang itu gimana itu Pak Haji gitu, belum sholat kok masih maksiat itu. Nah berarti dia belum sholat tahajud. Karena orang yang sholat tahajud itu pasti diajak maksiat pasti nggak mau, Pak Yosep. Nah itu. Kemudian ini apa? Jadi sudah sholat kok masih maksiat itu saya berani memastikan kok dia sholat tahajudnya ketinggalan atau belum dikerjakan itu. Ya kan karena orang yang sudah sholat tahajud akan dijaga oleh Allah. Masa boleh diselidiki oleh Pak Yosep ya. Coba Pak Yosep nanti tanya-tanya atau lihat di Google ya kan. Itu yang sudah sholat kok masih maksiat. Nah setelah diselidiki jawabannya singkat, belum sholat tahajud itu. Nah kemudian yang berikutnya itu perintah sholat tahajud itu untuk kepentingan manusia sendiri, bukan sholat tahajud itu untuk Allah, itu bukan. Nah nanti suatu saat akan kita terangkan ya kan, apa manfaat-manfaatnya orang disuruh tahajud sama Allah dan apa akibat-akibatnya kalau orang itu nggak tahajud gitu. Nah kemudian itu yang ini 2 lembar lagi nih Pak Yosep, tuntaskan ya. Udah 2 lembar lagi. Kemudian 2 lembar lagi nih. Coba Anda pikirkan apa saja akibatnya jika ada orang tidak mau bangun malam dan tidak mau mengerjakan sholat tahajud. Nah ini PR lah bagi para netizen ya. Coba para netizen cari jawabannya. Apa akibatnya kalau orang-orang itu tidak tahajudnya? Seperti itu ya. Kemudian kalau memahami Al-Quran itu juga lawan katanya. Contohnya gini contohnya, bagus sekali ya. Para penghuni surga itu mempunyai kebiasaan sewaktu di dunia itu mengerjakan sholat tahajud di waktu malam hari. Nah itu kita memahami lawan katanya apa itu Pak Iza? Para penghuni neraka mempunyai kebiasaan malam-malam tidak sholat tahajud. Itu Pak, itu maksudnya. Nah jadi beberapa rekan saya itu kaget tuh. Saya kok menemukan pemikiran seperti itu. Ya saya nggak sengaja itu
tiba-tiba saya kok kepikiran gitu ya. Ya saya bukan orang hebat, bukan orang cerdas luar biasa. Tapi kok tiba-tiba kepikiran itu Pak Andi. Kok di Pak Yosef. Bahwa lawan katanya itu juga harus diterangkan. Gitu. Kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran, para penghuni surga mempunyai kebiasaan mendirikan sholat tahajud di setiap waktu malam hari ketika masih hidup di dunia. Loh, berarti orang-orang yang sholat tahajud malam-malam di dunia itu pasti masuk surga Pak Andi. Pak Yosef. Ayatnya sangat muhkamat itu. Nah, lawan katanya para penghuni neraka mempunyai kebiasaan sewaktu hidup di dunia itu tidak mengerjakan sholat tahajud. Itu banyak yang kaget. Saya terangkan gitu Pak Yosef. Ya saya bukan ria ya, tapi saya nggak tahu tiba-tiba kepikiran seperti itu. Lawan katanya kan. Nah itu jadi terus ini sebagai satu lembar terakhir ya. Jangan ikut-ikutan orang yang memilih tidur saja di setiap waktu malam hari. Jadi kalau kita punya saudara, punya teman tuh malam-malam kok ngajarin, tidur aja kamu, istirahatnya kurang nanti ya. Nah, kita tidak mau ikut-ikutan orang yang tidak tahajud gitu. Nah, kemudian sebelum berdoa ini sebelum berdoa ya, ini ternyata orang-orang yang mau sholat tahajud itu orang-orang yang berpikir. Nah, bahasa mudanya tuh orang-orang yang cerdas tuh. Itu bukan sembarangan. Orang yang mau tahajud di malam hari itu bukan orang-orang sembarangan, karena dia sudah berpikir kan apa-apa dan bagaimana sholat tahajud itu sudah dipikirkan, sudah paham gitu. Nah, sebaliknya itu orang-orang yang tidak mau tahajud itu dalam Al-Quran jelas sekali disebutkan mereka bukan calon-calon penghuni surga gitu. Nah, kemudian ini hampir terakhir ya. Nah, yang sudah tahajud, ini terakhir. Yang sudah tahajud pasti memasuki kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kesenangan, penuh dengan kebahagiaan. Nah, ini luar biasa ini. Jadi sebagai sebelum berdoa itu pernyataannya itu luar biasa ini. Jadi hidup di dunia ini tidak sekedar hidup gitu Pak Yosef. Hidup di dunia ini kita tidak sekedar asal hidup gitu. Nanti ada sesuatu yang kita perjuangkan, yaitu kita memasuki kehidupan yang enak, kita memasuki kehidupan yang penuh kebahagiaan, kita memasuki kehidupan yang penuh dengan kesenangan. Nah itu. Saya pernah ketemu orang Pak Yosef, namanya Bahagia, Pak Gia dipanggilnya. Wah, itu berarti orang tuanya itu berharap ya, berdoa kepada Allah supaya anaknya itu nanti hidupnya bahagia itu ya. Ya seperti disebut dalam Al-Quran itu, kebahagiaan itu hanya bisa diraih setelah tahajud ini. Saya dulu kaget ketemu orang kok namanya Bahagia gitu ya kan. Itu orang tuanya luar biasa. Kan jarang ya nama Bahagia. Terus ada lagi orang yang namanya Selamat. Nah itu juga saya nggak menyangka itu
bapaknya ngasih nama Selamat gitu. Selamat gitu ya. Ya, maksudnya ternyata supaya hidup di dunia itu selamat lah, tidak mengalami kecelakaan, tidak mengalami musibah, tidak mengalami malapetaka itu. Nah, baiklah, pelajaran tahajud pada hari ini kita tutup dengan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua ini ilmu yang semakin banyak, terutama ilmu tentang sholat tahajud ini. Ya Allah, Tuhan seluruh alam semesta ini, bangunkanlah kami di setiap waktu malam hari supaya kami bisa mengerjakan sholat tahajud yang menjadi perintah-Mu. Ya Allah, tolonglah kami semua ini, jangan sampai kami ini meninggalkan sholat tahajud. Karena seburuk-buruknya orang itu orang yang pernah tahajud kemudian meninggalkannya selama-lamanya. Nah itu, ya Allah, berikan kepada kami ini kekuatan lahir dan batin untuk bisa terus mengerjakan sholat tahajud selama kami masih hidup di dunia ini. Baiklah, pelajaran tahajud pada hari ini kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tahajud, salam Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.